Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys. Biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Dewa Pertempuran Langit, Kaisar Api, Bab Pertama, Dodi Memecah Langit. Jalur misterius menuju benua baru, Kekaisaran Gama, Kota Wutan. Sejak berakhirnya perang antara kedua kaisar, Xiaoyan, Sunar, dan Kailin menggelar pernikahan megah di kota Wutan. Tak terhitung banyaknya orang di seluruh benua Doki yang menyaksikan cinta mereka. Pernikahan itu romantis dan megah. Setelah itu, beredar rumor bahwa Xiaoyan menemani kedua putri mereka di benua Doki. Mereka seolah menghilang di mata orang-orang biasa. Namun, hanya sedikit orang yang tahu bahwa Xiaoyanlah yang berkeliaran di daratan, dan kedua putri itu pun mundur untuk menyerang Dodi. Semenjak itu, di Kekaisaran Gama, Kota Wutan telah melonjak menjadi kota tingkat pertama, dan keluarga kecil Xiao juga telah berkembang dalam kelipatan geometris. Kaisar Yan Xiaoyan, di atas tebing yang sudah dikenalnya. Seorang lelaki kurus berpakaian hitam berbaring di atas rumput, mengunyah pelan. Membiarkan rasa pahit samar memenuhi mulutnya. Titik awal segalanya tampaknya telah berubah sejak aku bertemu guru di sini. Pria berbaju hitam itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Jika diperhatikan lebih dekat, sosok dan medan yang tampak lemah ini tampak agak familiar. Kaisar Yan Xiaoyan, gunung di balik kota Wutan. Pria muda yang tampak kurus kering di depannya adalah pusat kekuatan tertinggi di benua Doki. Tokoh legendaris yang menyelamatkan benua tengah dari surga jiwa kaisar dan bahkan menyelamatkan benua Doki dari bencana. Waktu berlalu dengan cepat. Dan sebelum Anda menyadarinya, puluhan tahun telah berlalu sejak pertempuran legendaris antara kedua kaisar. Setelah Xiaoyan mengalahkan Kaisar Langit Jiwa, benua Doki juga terus merayakannya untuk waktu yang lama. Pertama, merayakan bahwa benua Doki masih menjadi benua yang melahirkan banyak jenius dan terus menjadi luar biasa. Yang kedua adalah untuk merayakan kemunculan para ahli Dodi di benua Doki. Napas ini seharusnya hampir sama. Puluhan tahun terasa begitu cepat berlalu. Xiaoyan berdiri dari rerumputan dan menatap ruang di depannya yang sedikit bergetar. Anehnya, rumput di bawah kaki Xiaoyan tidak hanya tidak miring karena Xiaoyan berbaring, tetapi bahkan lebih hijau daripada rumput di sekitarnya. Sesosok tubuh berjalan dengan anggun keluar dari ruang yang hancur, menatap pria berpakaian hitam di depannya. Dia tidak dapat menahan senyum. Saudara Xiaoyan, sebuah suara renyah dan manis bergema di belakang gunung. Berhasil, Xiaoyan berbalik, menatap pipisan yang halus dan sedikit memerah, lalu tersenyum tipis. Ya, terima kasih kepada saudara Xiaoyan. Kau telah membuka saluran pesawat misterius untuk menyerap ki asal di sana. Kalau tidak, aku khawatir di benua Doki masih belum ada seorang pun yang bisa menembus Dodi. Sen menatap Xiaoyan dengan mata bak bulan. Setelah itu, Sunar dan Xiaoyan berpelukan erat. Lalu Xiaoyan memeluk pinggang Sunar dengan lembut dan berkata dengan penuh emosi, "Ayahmu mengirimmu ke keluarga Xiaoku. Sekarang kau ingin datang. Tetapi kau telah kehilangan lagi. Kau selalu menjadi pahlawan di hati Sunar." Sunar pun memandang ke arah pegunungan belakang kota Wutan di Kekaisaran Gama dan tak kuasa menahan perasaan sedikit pun. Ya, semuanya berawal dari sini. Inilah masa kecilnya yang indah. Aku bertemu dengan kakak Xiaoyan. Dia selalu menjadi pahlawan di hatinya. Xiaoyan dan Sunar berpelukan, saling berpandangan. Xiaoyan pun menggigit bibir merah menawannya saat melihat ini. Sunar awalnya terkejut, tetapi ia tidak menghindar dan membiarkan pria di depannya bergerak. Suasana musim semi perlahan memancar dari pegunungan belakang kota Wutan. Batuk, batuk, batuk. Apa kita datang di waktu yang salah? Dua pria paruh baya muncul dari kehampaan, menatap kedua pria dan wanita yang berpelukan di bawah dengan tatapan penuh kasih sayang. Meskipun mereka berdua hari ini tampak tidak banyak berubah dari masa lalu, aura mereka jauh berbeda dari sebelumnya. Perasaan itu sebenarnya Dodi. "Ayah, Senior Jukun," kata Xiaoyan kepada dua orang di langit, menarik Daner dengan semburat merah di pipinya. "Hahaha, enggak apa-apa, Daner kan sudah menikah denganmu. Dan itu salah satu keinginanku. Tapi kau benar-benar anak kecil. Kurasa aku baru saja mengirim Sunar ke keluarga Xiaomu untuk mencoba mendapatkan sepotong giok jiwa dari Kaisar Toshe. Aku tak bisa membayangkan betapa aku sekarang benar-benar kehilangan istriku dan kehilangan pasukanku. Namun, berkat bantuanmu, aku akhirnya berhasil menembus penghalang Doshang, dan itu dianggap murah untukmu." Nak, Gu Yuan tak kuasa menahan rasa puas ketika melihat Xiaoyan dan putri kesayangannya Sunar
yang sudah menjadi ayah. Ayah mana yang tidak ingin putrinya menemukan kebahagiaan orang yang dicintainya? Hahaha, Xiaoyan juga tertawa setuju dengan Gu Yuan, yang menatapnya dengan ekspresi lega. Kailin juga keluar. Xiaoyan baru saja selesai berbicara dengan ayah Gu Yuan ketika dia melihat bahwa di kedalaman angkasa, tiba-tiba 9 cahaya berwarna yang luar biasa memancar keluar. Dan akhirnya cahaya berwarna itu mengembun dan berubah menjadi bayangan mempesona yang muncul di depan Xiaoyan. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, akhirnya ada terobosan. Kailin meregangkan tubuhnya dengan malas. Lekuk tubuhnya yang menawan memperlihatkan kesempurnaannya yang abadi. Lalu sang ratu, seperti biasa, berkata dengan dingin, "Ini Kaisar Do. Tingkat kekuatan orang-orang benar-benar berbeda dari Do Seng. Apakah Xiaoxiao baik-baik saja?" Bahkan dengan aura Ratu Medusa, dia sangat merindukan putrinya setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, dan segera bertanya kepada Xiaoyan, "Xiaoxiao baik-baik saja." Dia selalu mengikuti guru dan dibimbing oleh gurunya sendiri. Xiaoyan juga menatap Medusa dan berkata perlahan, sambil berbicara dan tertawa. Mereka berlima berjalan dari gunung belakang menuju pintu masuk utama rumah Xiao. "Jangan khawatir, Yan ya. Aku akan mengurus semuanya di sini untukmu." Pria yang baik bertekad untuk pergi kemanapun. Pergilah dengan percaya diri. Dunia baru ini berbeda dengan benua Doki. Kau harus lebih berhati-hati dalam segala hal. Telapak tangannya bertumpu di bahu Xiaoyan. Bukankah yang sedang berbicara adalah Xiaozan, kepala keluarga Xiao saat ini? Sejak perang antara kedua kaisar, Xiaoyan juga menyerahkan kembali posisi patriark kepada ayahnya. Kini keluarga Xiao telah memiliki banyak anak dan cucu. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Do, berkat aktivasi kekuatan darah, semua orang yang dekat dengan Xiaoyan telah merasakan manfaat dari kekuatan darah, dan kekuatan mereka bagaikan perahu. Sangat mudah untuk ditingkatkan. Hanya dalam beberapa tahun, keluarga Xiao berkembang pesat dan menjadi pemimpin beberapa keluarga besar. Tentu saja, Xiaoyan, sang kaisarian, sangat dibutuhkan. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga Xiao dengan tenang, mereka berlima pun mengerti bahwa Do yang kuat harus meninggalkan benua Doki. Mereka pun segera muncul di Zongzu. Puncak Zongzu, gunung yang muncul dari tanah dalam pertempuran dua kaisar. Disebut Gunung Shuangdi oleh dunia. Gunung ini tak terjangkau, dan tampaknya ada penghalang energi khusus di atasnya. Siapapun itu, mustahil untuk menerobos masuk secara paksa. 5 kaisar yang bertarung, pembangkit tenaga Dodi ini, yang telah punah di benua Dodi selama 10.000 tahun, sekarang muncul di Gunung Shuangdi sebagai 5 di antaranya. Di puncak gunung, 5 orang yang baru saja masih berada di keluarga Xiao muncul di sebuah puri. Di puri itu, sesosok berpakaian hitam berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap kehampaan tak berujung di depannya. Tidak ada fluktuasi energi pada dirinya. Akan tetapi, di balik punggung yang tipis itu, tampaklah bahwa langit dan bumi pun hanya terhalang. Kalian sudah punya kekuatan untuk menyerang Dodi, tapi karena kekurangan ki asal, kalian tidak bisa maju lebih jauh. Selama masalah ini terselesaikan, kalian akan dipromosikan menjadi Dodi. Itu sudah pasti, kata Xiaoyan sambil tersenyum. "Hei, tapi meskipun kamu sudah naik ke Dodi, sepertinya ada perbedaan yang besar antara kamu dan dirimu. Kamu sudah di level berapa sekarang?" Tanya Zhukun penasaran. Ia menyadari bahwa, meskipun sudah naik ke level Dodi, ia masih belum bisa melihat kekuatan Xiaoyan. Setelah puluhan tahun berlatih, tampaknya Xiaoyan telah membuat kemajuan. Memang benar setelah bertahun-tahun kau mengasingkan diri. Aku samar-samar merasa kekuatanku telah meningkat dan aku telah meningkat. Tetapi tidak ada catatan Dodi di benua Doki, dan aku tidak tahu. Xiaoyan juga sedikit tak berdaya. Kaisar Dodi adalah yang terkuat di dunia ini. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Namun, ia juga mengerti bahwa sekarang ia memang jauh lebih tirani daripada ketika ia baru saja dipromosikan menjadi Kaisar Do. Sama seperti kekuatan Kaisar Jiwa yang asli. Saya khawatir itu tidak akan menghalanginya sedikit pun. Di pesawat itu, mungkin ada jawabannya. Saat kau mundur, perasaanku semakin kuat. Benua Doki seakan mendesakku. Selalu ada suara yang memanggilku dari kejauhan. Xiaoyan mengangkat kepalanya, menatap kehampaan tak berujung, dan bergumam. Saya penasaran dengan suara yang kamu bicarakan. Atau dunia lain yang tidak diketahui. Zhukun mengatupkan mulutnya, dan matanya terasa panas. Di dunia ini, mereka sudah menjadi kekuatan tertinggi. Namun, di alam misterius itu, mungkin ini baru awal dari perjalanan. Kamu patah hati, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Bukankah begitu? Tanya Zhukun sambil tersenyum. Xiaoyan mengangguk,
menarik napas dalam-dalam, mengangkat kepalanya, dan menatap kehampaan yang tak berujung. Senyum di wajahnya berangsur-angsur semakin cerah. Senyum seperti ini sudah lama tidak muncul. Sosok Xiaoyan kemudian perlahan melayang di atas jalan Doki, menyipitkan matanya dan menatap kehampaan tak berujung di lorong di depannya. Tatapan matanya yang tenang selama bertahun-tahun tiba-tiba menjadi panas. Dan dia bergumam, puluhan tahun kultivasi ini hampir membuatku melupakan sensasi bertarung. Gu Yuan dan Sukun berdiri dekat dengan Xiaoyan. Mata mereka penuh dengan mata berapi-api menatap lorong gelap di depan mereka, dan bertanya dengan suara rendah. Apakah ini lorong yang menuju ke jalan lain? Xiaoyan mengerutkan kening sedikit, lalu mengangguk. Kalau begitu, ayo pergi. Tubuh Xiaoyan perlahan terangkat ke langit. Saat ia naik, awan tebal tiba-tiba berhamburan dari langit yang kosong. Langit dalam radius puluhan ribu mil langsung menggelap. Setelah turun, banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya mengangkat kepala mereka dengan ngeri dan menatap pegunungan Shuangdi, merasakan fluktuasi energi yang sangat mengerikan di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya di tanah. Kehampaan pegunungan Shuangdi yang tak berujung mulai berputar dengan hebat. Lapisan awan tebal menggeliat, dan akhirnya berubah menjadi lorong gelap. Baunya mengerikan. Ini jalan menuju pesawat lain. Menatap lorong gelap bagi lubang hitam, Xiaoyan menjentikan jarinya, dan 4 sinar cahaya melesat ke tangan Suna. Kalian semua bertukar giok jiwa dan meninggalkan jejak jiwa di dalamnya. Dengan begitu, jika terjadi sesuatu, kalian akan dapat mengetahui situasi hidup dan mati masing-masing. Kalian juga bisa meminum pil-pil ini. Dunia yang tak dikenal itu menakutkan. Dalam menghadapi ketidakpastian ini, kita hanya bisa menghadapi keadaan darurat dengan lebih banyak persiapan. Ngomong-ngomong soal tangan Xiaoyan, ada 4 cincin Ataka, dan ada beberapa pil emas kelas 9 di dalamnya. Pil itu persis seperti yang disempurnakan Xiaoyan saat mereka mundur dan menyerang Kaisar Dou. Keahlian memurnikan obat Xiaoyan saat ini bisa dibilang 10. Produknya tidak terlalu banyak. Semua obat penyembuh ini berasal dari Xiaoyan, apoteker nomor 1 di benua Doki. Jindan tingkat 9 ini tak tertandingi di jalan Doki, karena selalu disempurnakan oleh para ahli Dodi, dan tidak sebanding dengan Jindan biasa. Saat Xiaoyan berbicara, wajahnya tampak serius. Bahkan ia merasa berbahaya di dunia misterius itu. Melihat lorong itu, bahkan dengan kekuatan Xiaoyan, tidak ada sedikit pun paksaan. Karena itu, ia harus berhati-hati. Saat kalian memasuki lorong, ikuti aku dengan saksama. Jangan berpisah. Saat menghadapi krisis, hal pertama yang kalian butuhkan adalah melindungi diri sendiri. Sekalipun itu rencana terburuk, kita tetap terpisah. Selama ada giok jiwa, akan lebih mudah menemukannya. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh kepada Kailin dan Suner. Tidak ada yang tahu apa isi dunia misterius itu. Meskipun mereka tak tertandingi di benua Doki, ketika mereka sampai di sana, keadaannya tidak lagi seperti ini. Jika saatnya tiba, dia tidak akan pernah khawatir Suner dan Kailin sendirian di dunia yang tidak dikenal ini. Baiklah, Kailin dan Zanner juga tahu pentingnya apa yang dikatakan Xiaoyan. Jadi mereka berdua mengangguk dengan tenang. Ayo pergi. Setelah menyelesaikan semua instruksi, Xiaoyan kembali menarik napas dalam-dalam dan berhenti bicara omong kosong. Ia meraih Kailin dan San dengan kedua tangan. Dan ketika ia bergerak, ia berubah menjadi cahaya hitam secepat yang ia bisa. Ia melesat ke lubang hitam gelap itu secepat kilat. Dan di belakangnya, Gu Yuan dan Jukun bertemu, menggertakkan gigi, dan mengikuti tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, memandangi meteor yang melesat di langit. Beberapa orang tampaknya tahu apa yang direncanakan Xiaoyan dan yang lainnya, dan ada banyak sekali sosok yang berlutut di benua itu. Selamat kepada Kaisarian, selamat kepada pemimpin. Suara-suara dahsyat itu berkumpul di benua Doki, dan akhirnya melesat ke langit, bergema di antara surga dan bumi. Untuk waktu yang lama, anak kecil, dunia di sana 10.000 kali lebih seru daripada benua Doki. Hei, nanti kalau aku sudah mencapai level Kaisar Dou, aku akan pergi ke dunia itu untuk melihatnya. Nanti, kau harus menyiapkan tempat untuk menikmati berkah bagi gurumu di aliansi Tianfu. Mata Yao Lao tak kuasa menahan air mata saat melihat Xiaoyan yang perlahan menghilang di hadapannya. Ayah, Ibu Suner, aku akan datang menemui kalian setelah sampai di Dodi. Meskipun Xiaoxiao Baxing Dou Seng sekuat tenaga, melihat pemandangan perpisahan keluarga di depannya, air mata di sudut matanya tak kuasa menahan jatuh. Xiaoyan, kamu tidak boleh mati. Kamu masih harus memberiku obat untuk dimakan. Xian tahu betul betapa Xiaoyan telah membantunya. Jika bukan karena dia,
akhir juga merupakan awal. Dunia baru, Xiaoyan menantikan dunia baru di dalam hatinya. Dan darah di hatinya seakan kembali membara. Biarkan aku, Xiaoyan, datang ke benua yang tadi kenal ini. Dewa Pertempuran Langit, Kaisar Api, Bab 2. Jalan misterius. Di lorong gelap itu, ada beberapa sosok yang tampak tak berarti bergerak maju seperti meteor. Lorong itu gelap gulita, dan tampaknya telah terbang begitu lama. Tetapi anehnya tidak ada ujungnya. Sialan, tidak ada jejak Doki di lorong ini. Dan sepertinya ada semacam zat di kegelapan yang perlahan menelan Doki kita. Xiaoyan dengan hati-hati menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki dan berkata dengan sungguh-sungguh. Perlu diketahui bahwa Kaisar Do yang kuat telah mencapai dunia kecil. Dan ia dapat menggunakan energi spiritual langit dan bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Ruang tanpa energi spiritual langit dan bumi niscaya membuat Kaisar Do merasa tidak nyaman. Sialan, kenapa lorong ini panjang sekali? Gu Yuan tak kuasa menahan diri untuk bergumam. Dulu, di benua Doki, ia bisa menempuh jarak ribuan mil dalam sekejap dengan kekuatan Dodinya. Namun, kini ia telah terbang begitu lama dan belum juga berakhir. Gu Yuan merasa sedikit gelisah, lalu ia buru-buru menatap Xiaoyan. Sepertinya ada cahaya di depan. Dan pintu keluarnya seharusnya ada di depan. Tapi semuanya hati-hati. Aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Xiaoyan menatap ruang ini, dan kekuatan jiwa Kaisar langsung terpancar keluar. Saat berikutnya, saya diam-diam menemukan ada 2 titik cahaya aneh tidak jauh dari sana. Jadi saya harus berbicara kepada Suner dan yang lainnya untuk mengingatkan mereka agar bergerak maju perlahan. 2 titik cahaya kecil dan aneh tiba-tiba muncul di kejauhan dari pintu keluar. Seperti binatang yang baru saja membuka matanya setelah tertidur lama. Tunggu, berhenti, apa yang kau lihat? Lorong ini, aneh, kata Xiaoyan dengan sungguh-sungguh. Lalu mengarahkan jarinya ke 2 titik cahaya kecil di kehampaan di samping pintu keluar lorong itu. Gu Yuan, Zukun, Kailin, dan Suner melihat ke arah tempat yang ditunjuk Xiaoyan. Lorong itu awalnya gelap, tetapi ruang di kejauhan tidak sedalam kegelapan itu. Dan hanya ada sedikit cahaya yang samar. Sepertinya ada yang salah. Pikiran ini belum sempat terlintas semenit pun di hati setiap orang. Tiba-tiba terjadilah mutasi. Awalnya, aku tidak tahu apa itu. Tapi setelah kudekati, ternyata itu sepasang mata. Melihatnya dalam waktu lama membuat semua orang merinding. Hahaha, benua Doki tidak pernah memiliki ahli Dodi yang kuat selama 10.000 tahun. Aku tak percaya akhirnya muncul kembali hari ini. Lalu, dengan kekuatan kalian berlima, aku akhirnya bisa terbebas sekarang. Di dalam terowongan gelap, seolah-olah napas yang dalam dan kuat perlahan terbangun. Sepasang mata memancarkan cahaya aneh. Dan sosok besar di sekitar mata itu menyatu dengan kehampaan gelap, membuat orang merasakan atmosfer jahat dan tidak nyaman. Sekilas, hanya pupil besar ini yang terlihat. Jika Anda tidak cermat, pengamatan sungguh tidak dapat menemukan napas gelap yang tersembunyi. Melihat pupil besar di depannya, Xiaoyan adalah orang pertama yang merasakan aura mengerikan itu, bahkan melebihi dirinya sendiri. Segera gunakan 3 transformasi misterius api surgawi, transformasi api iblis, transformasi ketiadaan, transformasi api kaisar. Kemudian, penguasa Yihuo Henggu dengan cepat mengembun di tangannya. Karena bahkan jika kekuatan Dodi dan jiwa alam Kaisar Xiaoyan berhadapan dengan pasangan di depannya, tatapan matanya membuat kulit kepalanya geli. Belum lagi 4 Suner lainnya yang melangkah ke Dodi setelahnya. Yang anehnya, ketika Zukun baru saja berhadapan dengan kedua mantan muridnya itu, dia benar-benar merasa seperti hendak sujud dan menyerah. Bahkan darah di tubuhnya mendidih dengan sangat aneh. Dan semakin dekat jaraknya, semakin kuat pula dia. Ada apa? Demi mencegah Xiaoyan teralihkan, Zukun tidak mengatakan apapun kepada Xiaoyan, lalu diam-diam menatap mata raksasa di depannya. Siapa yang mulia? Xiaoyan menatap sepasang pupil besar di depannya, memegang erat penggaris api dengan satu tangan, dan tangan lainnya seolah memberi isyarat kepada orang-orang di belakangnya. Dengan pemahaman Danner dan Kailin tentang Xiaoyan, bagaimana mungkin mereka tidak tahu arti gestur ini? Saling melirik, siap menunggu kesempatan. Hahaha, mati. Sudah lama sekali aku tak melahap kekuatan Dodi. Dengan sedikit dari kalian, aku bisa melahap makhluk sialan ini sepenuhnya dan menyingkirkan kehampaan tak berujung ini. Suara-suara datang dari segala arah. Tetapi di antara kerumunan di depannya, ia hanya memperlihatkan sepasang pupil mata yang besar dan sosoknya menyatu dengan ruang gelap. Kami adalah Dodi yang baru dipromosikan dari benua Doki. Kali ini, kami pergi ke benua baru dengan mengikuti lorong ini. Aku tidak tahu bagaimana mengganggu istirahat senior.
Jadi mari kita ucapkan selamat tinggal. Begitu pupil mata besar itu berbicara, Xiaoyan melepaskan mereka berdua. Tangan wanita itu, yang tersembunyi di kegelapan, mengandung kekuatan mengerikan yang menyesakan. Suner dan Kailin melihat Xiaoyan seperti ini, ditambah dengan gerakan-gerakan yang dilakukan Xiaoyan sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya? Tepat saat mereka membuka mulut, mereka melihat tekad di mata Xiaoyan. Sialan, pintu keluar sudah dekat. Apa yang harus kulakukan sekarang? Gu Yuan menatap cemas mata raksasa di depannya dan pintu keluar yang dipenuhi cahaya. Kalian duluan, aku akan menahannya. Aku akan menemukan kalian melalui Sowojit nanti, kata Xiaoyan dengan suara berat. Lalu tanpa basa-basi, ia berusaha sekuat tenaga mempercepat proses pembentukan energi mengerikan di tangannya. Kami menunggumu di dunia baru. Suner dan Kailin juga menyadari keseriusan masalah ini, menghadapi Piu pemata besar di depan mereka. Bahkan setelah mereka dipromosikan menjadi Kaisar Do, mereka merasa tak berdaya, dan tinggal di sini hanya akan menambah beban Xiaoyan. Xiaoyan, ingat, hidupmu adalah milik raja ini. Kailin dan Suner bergegas menuju pintu keluar setelah mengatakan itu. Melihat ini, Gu Yuan dan Zukun saling memandang tanpa ekspresi. Pergi. Kemudian mereka mencoba yang terbaik untuk membangkitkan rasa dendam mereka dan terbang menuju pintu keluar. Pada level seorang Dodi yang hebat, Anda dapat mengetahui apa yang harus dilakukan, atau tidak hanya dari persepsi aura. Itulah sebabnya Xiaoyan ingin Suner dan yang lainnya melarikan diri terlebih dahulu. Mau pergi? Tanya pupil matanya yang besar. Setelah menunggu 10.000 tahun, makanan lezat akhirnya muncul. Bagaimana mungkin aku melepaskannya? Bum bum bum. Sebuah cahaya yang tampak samar muncul dari pupil besar itu. Mengejar Suner beberapa orang, mencoba menghancurkan jalan keluar. Anehnya, ada cahaya hitam putih yang menjulang di dahi di tengah pupil itu. Itu akan menghancurkan pintu keluar. Ayo pergi. Gu Yuan merasakan gelombang kehancuran dari cahaya itu. Dan kecepatan mereka berempat meningkat secara ekstrem. Melihat keempat orang yang melarikan diri menuju pintu keluar hendak dihalangi, Xiaoyan segera melancarkan serangan untuk mengulur waktu agar mereka bisa melarikan diri. Bajingan, kalau kau mau menghancurkan pintu keluar, lewati aku dulu. Huang Kuan mengacu pada telapak Huang Kuan, langsung menghentikannya. Kemarahan Huang Kuan. Lalu, saat mata raksasa itu tidak menyadari Xiaoyan, ketika mata raksasa itu ingin menghancurkan pintu keluar, Xiaoyan melancarkan serangan jiwanya dan langsung mengenai mata raksasa itu. Teratai api amarah Buddha. Makhluk tak dikenal sebelum pertemuan Xiaoyan diserang oleh jiwanya sendiri, menyebabkannya terhenti sesaat. Di tangannya, terdapat teratai api amarah Buddha yang terdiri dari 22 warna yang memancarkan fluktuasi mengerikan. Terlahir untuk dilahirkan. Jalan, Xiaoyan mengerahkan seluruh kekuatan jiwanya untuk mengendalikan teratai api amarah Buddha dan menghancurkan murid di depannya dengan sekuat tenaga. Xiaoyan, kami menunggumu. Jika kau mati, aku tidak akan hidup. Keempat Suner melarikan diri sebelum pintu keluar dihancurkan. Dan kemudian seluruh ruangan bergema dengan suara Suner. Suner yang tampak lembut bertemu, mengatakan kata-kata ini sudah cukup untuk melihat betapa pentingnya Xiaoyan baginya. Semua ini terjadi antara petir dan batu api. Xiaoyan menatap keempat orang yang menghilang di hadapannya. Dan langsung merasa lega. Ia bergumam dalam hati, Suner Kailin, kau harus menungguku. Aku pasti akan mencarimu. Xiaoyan bukanlah orang yang suka bertele-tele. Ia pun segera mengendalikan biji teratai amarah Buddha yang memancarkan daya penghancur untuk menyerang pupil raksasa di depannya. Bum bum bum. Teratai murka Buddha yang penuh kehancuran berada di tengah-tengah makhluk tak dikenal itu. Dan kekuatan penghancur yang mengerikan menyebar melingkar. Ketika sisa-sisa pertempuran menghilang, wajah asli makhluk tak dikenal itu akan segera muncul. Aku ingin melihat siapa dirimu. Suara Xiaoyan bergema di lorong misterius ini. Bab 3. Kelainan api iblis teratai jaring. Bum bum bum. Biji teratai kemarahan Buddha meledak ketika mencapai pupil. Gelombang kejut yang dahsyat menghantam ruang hampa, dan akibatnya yang cukup untuk menghancurkan puncak Doshang perlahan bergetar. Membuat buku ini terfragmentasi, dan kekosongan seperti lubang hitam perlahan lahir di ruang ini. Ah, manusia sialan. Kaisar ini pasti akan membayarmu. Beberapa noda darah menyebar dari pupil matanya yang besar. Dan tik-tik jatuh di ruang yang sunyi. Suaranya sangat keras, dan suara-suara marah dari pupil itu penuh amarah, dan makanan yang akhirnya sampai ke mulut mereka membiarkan keempat orang itu pergi. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Namun, ia jelas meremehkan kekuatan penghancur Buddha teratai yang marah.
Ia dengan tergesa-gesa mencegah keempat orang itu melarikan diri, meremehkan serangan Xiaoyan, dan menderita banyak kerusakan. Mata raksasa itu tampak marah. Perlahan aku melihat seluruh tubuh di balik pupilnya muncul. Xiaoyan memusatkan pandangannya dan melihat bahwa ini adalah seekor naga emas raksasa yang tak tertandingi. Tubuhnya ratusan kaki panjangnya, dan ekornya yang terjerat bergoyang. Dan napas yang berasal dari yang tak terlihat hanya lebih kuat dari Xiaoyan, dan tanduk naga di dahinya patah. Anda harus tahu bahwa tanduk naga dalam keluarga naga adalah identitas, simbol kekuatan terbesar. Tanduk naga yang patah memiliki dampak yang tidak kalah pada naga daripada manusia. Dan tidak mengherankan bahwa ia menyatu dengan ruang kosong, dan orang-orang hanya dapat melihat sepasang pupil besar. Ternyata itu adalah naga ini. Warna kulitnya sama dengan lingkungan sekitarnya yang gelap. JP Xiao yang tiba-tiba menyadari bahwa ia hanya bisa menunjukkan sepasang pupil kepada semua orang. Sialan. Sialan, sialan, beraninya manusia kecil menyakitiku. Naga emas di depannya meraung, dan terlihat jelas bahwa Xiaoyan benar-benar membuatnya marah, menderita sampai mati. Naga emas itu meraung ke arah Xiaoyan dan menghembuskan napas naga, lalu menancapkan cakar naganya ke seluruh tubuh Xiaoyan dan terbang menuju Xiaoyan, mencoba menghancurkan manusia kecil ini dengan kekuatan cakarnya yang paling kuat. Tapi bagaimana mungkin Xiaoyan memberi kesempatan pada naga raksasa di depannya? 3.000 guntur lenyap dalam sekejap, dan penggaris api aneh di tangannya perlahan-lahan diselimuti api aneh. Xiaoyan jelas ingin melawan naga raksasa itu. Satu cakar, tepat ketika Xiaoyan hendak bertarung dengan keras. Xiaoyi berlari keluar sambil mengoceh, menelan semua napas naga itu dalam sekali teguk, lalu berdiri di bahu Xiaoyan dan mengoceh ke arah naga emas di depannya. Di dahi Xiaoyi, sebuah rune misterius yang persis sama dengan naga emas itu muncul menjulang. Jika diperhatikan lebih dekat, bahkan rune di dahi Xiaoyi lebih terang dan lebih menyilaukan daripada rune di dahi naga itu. Naga emas itu sangat marah dan mengarahkan cakar naganya ke arah cakar Xiaoyan. Tetapi ketika ia melihat rune misterius di dahi Xiaoyi, tiba-tiba suasana menjadi sunyi. Setelah beberapa detik, dahi naga itu menyala dengan warna putih, dan kemudian naga raksasa di depannya terus meraung ke arah Xiaoyi, seolah meminta bantuan dari Xiaoyi. Xiaoyi mengoceh padanya. Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi, Xiaoyi berkata pada dirinya sendiri bahwa naga emas di depannya sedang berbicara dengannya dalam bahasa naga. Naga emas itu tiba-tiba berteriak keras setelah Xiaoyi tampak berbicara cukup lama. Di dahi naga emas itu, dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, terus melingkar, lalu terpisah dari dahinya. Tiba-tiba muncul dua sosok, satu hitam dan satu putih. Xiaoyan merasakan sosok putih itu memancarkan aura yang kuat, yang agak mirip dengan Jukun. Sementara sosok hitam itu memancarkan aura dingin, jahat, dan tidak nyaman. Sosok putih itu menatap Xiaoyan dengan sedikit rasa sakit. Sosok hitam itu menatap Xiaoyan dengan penuh kebencian, ingin membunuh Xiaoyan. Sialan, mustahil, bagaimana kau bisa lepas dari kendaliku? Sepertinya kau akan berhasil. Selama aku menelan beberapa dodi, aku bisa menelan jiwamu sepenuhnya, kata sosok hitam itu kepada sosok putih dengan terkejut. Seharusnya itu hal yang baik yang kau lakukan. Kan, sosok hitam itu mengejek Xiaoyan dengan jahat. Tapi lupakan saja. Setelah bertahun-tahun, kau masih terobsesi dengannya. Bukankah mungkin bagi kami untuk menikmati kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya jika kau menyerah? Mengapa kau harus melawan kami? Kau seharusnya tahu bahwa dengan kekuatanmu, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk jika kau menyerah. Sosok hitam itu berkata perlahan. Kemuliaan dan kekayaan yang tak ada habisnya. Kau pikir aku langka? Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau rencanakan. Sosok putih itu mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Raja Naga Emas benar-benar sesuai dengan reputasinya. Aku sudah bertahun-tahun tidak mengasimilasimu, tetapi hari ini adalah waktu untuk menyelesaikannya. Ngomong-ngomong, aku benar-benar ingin berterima kasih kepada bocah manusia ini. Jika bukan karena trauma yang dia sebabkan padamu hari ini, aku pasti akan melahapmu. Itu harga yang kecil untuk dibayar. Menderita sampai mati. Sosok hitam itu menunjukkan senyum jahat. Meskipun dia tidak tahu mengapa Raja Naga Emas lepas kendali hari ini. Tetapi sekarang setelah terluka, ini adalah waktu terbaik baginya. Dengan fluktuasi yang mengerikan, dia melancarkan serangan ke sosok putih itu. Qinglian Yaohuo, tolong aku. Sosok putih dan sosok hitam itu awalnya berada dalam kebuntuan. Tetapi karena Raja Naga Emas memakan teratai kemarahan Buddha dari Xiaoyan, lukanya tidak ringan. Dan dia hanya bisa menghadapi sosok kecil di bahu Xiaoyan. Ia meminta bantuan.
Meskipun Xiaoyan tidak tahu apa yang terjadi di depannya, tetapi melihat Xiaoyi menatap sosok hitam itu dengan ekspresi berat. Karena percaya pada Xiaoyi, dia membiarkannya pergi ke sosok hitam itu. Bawahan Xiaoyan itu juga diam-diam menyeduh kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan kaisar kuno untuk berjaga-jaga jika terjadi kejadian tak terduga. Dalam pertempuran semacam ini di tingkat pembangkit tenaga listrik Dodi, hanya kotak api berbeda yang diperoleh dari warisan Dodi yang bisa berguna. Zaemeo tua, karena gurumu telah terluka, maka kau tidak mati. Sosok hitam itu menampar Raja Naga Emas. Dan Raja Naga Emas terkejut. Dan Raja Naga Emas mundur dengan mantap. Sosok hitam itu terus melancarkan serangan. Tepat ketika sosok hitam itu akan berhasil menyerang titik vital Raja Naga Emas, api putih susu menyala ke arah sosok hitam, menghalangi serangan. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan menghadapi Kaisar Surgawi Roh pertempuran di benua Doki sebelumnya, dia memerintahkan semua api yang berbeda di benua Doki. Semua sumber api dari berbagai jenis api tetap berada di tubuh Xiaoyi. Dan sekarang bisa dikatakan bahwa Xiaoyi memiliki roh api dengan asal-usul 23 jenis api yang berbeda. Roh api ini tidak dapat diremehkan. Sialan, segel reinkarnasi. Bagaimana mungkin? Sosok hitam itu menatap run misterius di dahi Xiaoyi yang semakin menyilaukan, dan tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Dari mulutnya, Xiaoyan seolah mendengar emosi ketakutan. Bahkan ketakutan, bahkan serangan di tangannya pun terhenti. Ya haha. Kotak api aneh di tangan Xiaoyan terbang ke arah Xiaoyi dalam sekejap yang tak terkendali, dan tubuh Xiaoyi tiba-tiba menyala dengan 22 warna api aneh yang berbeda. Petak-petak api tersebut umumnya terbang langsung ke pilar batu masing-masing. Sosok hitam itu merasakan banyak kekuatan dari kotak api yang berbeda, dan rasa takut muncul dari hatinya. Lari, entah kenapa. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati sosok hitam itu. Bum bum bum. Alun-alun api berbeda yang terdiri dari 22 warna bagaikan formasi besar, menyelimuti sosok hitam yang hanya ingin melarikan diri. Ketika Raja Naga Emas melihat ini, naga itu menghembuskan napas di mulutnya dan mengerahkan segenap tenaganya, bekerja sama dengan usaha Xiaoyi untuk menyegel sosok hitam itu. Aku tak menyangka aku masih bisa melihat segel reinkarnasi seumur hidupku. Raja Naga Emas, karena masalah ini sudah sampai pada titik ini, aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada Tuan dengan menghancurkan tubuhmu. Melihat sosok hitam itu tak bisa lolos dari kotak api berbeda terkutuk ini, ia bergumam dalam hati. Gelombang mengerikan menerjang tubuh naga Raja Naga Emas. Jelas, ini adalah serangan terakhir sosok hitam itu. Xiaoyi dan Raja Naga Emas mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk menyegel sosok hitam itu. Xiao Yang Wang tahu dari sisa pertempuran bahwa ini bukan lagi pertempuran yang bisa ia campuri. Hahaha, Raja Naga Emas, tubuh fisikmu telah hancur, fondasimu telah terguncang, dan misiku telah selesai. Lain kali kegelapan akan mengalahkan cahaya. Sosok hitam itu ditelan oleh alun-alun api berbeda sebelum ia selesai berbicara. Dan jiwanya akan menyusul. Jiwanya perlahan-lahan disempurnakan seiring waktu. Bagian dalam lorong itu terpecah-pecah. Raja Naga Emas dan Xiaoyi keduanya terengah-engah. Xiaoyan buru-buru terbang untuk memeriksa situasi. Terima kasih banyak kali ini. Ya Allah, sosok putih yang disebut Raja Naga Emas itu tersenyum pada Xiaoyi meskipun ia hanya memiliki satu jiwa tersisa. Xiaoyi tidak menjawabnya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Xiaoyan mengambilnya dan berkata, ingatannya belum sepenuhnya pulih. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Pusaran-pusaran itu telah terbentuk tanpa mereka sadari, memancarkan dahisap yang rakus, seolah ingin melahap Xiaoyan dan yang lainnya. Bersambung ke bab selanjutnya.